yukhiru tarafus syafa wa ma'ada dzalika fa huwa makruh. Nah, bacakan artinya. Malikiyah mereka mengatakan diharamkan mencukur jenggot dan disunahkan memotong kumis. Maksudnya bukan memotong semua bagian kumis. Justru adalah sunnah memotong bagian ujung rambut kumis yang menutupi bibir bagian atas. Bagian itu dipotong sampai bibir atas menjadi nampak. Adapun mencukur kumis selain bagian itu adalah makruh. Imam Malik termasuk yang membidahkan mencukur kumis sampai habis dan pelakunya mesti diberi sanksi. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, justru mencukur kumis itu sampai habis dan itu lebih utama dibandingkan memendekkan ya. Ini di Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 173. Itu. Berkata Qodiyat, qala Qodiyat yukrahu khalqul lihya wa qas apa ini? Entar. Wa qassiha wa tahrifiha. Ini berkata Qodiyat ya. Dimakruhkan mencukur jenggot, memotongnya dan mengubahnya. Ini Fathul Bari. Jilid 10 halaman 320. Ya, kemakruhan juga berlaku bagi orang yang memanjangkannya supaya tenar. Gitu. Jadi Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah berkata, adapun memotong merapikan jenggot yang melebar dan aut-autan yang membuat dirinya terkenal karenanya, maka itu hal yang baik menurut Imam Malik dan selainnya dari ulama salaf. Nih, masih banyak nih, silakan ditanggapi, Bang. Najil nih mau membacakan, Ustaz Najil mau membantah. Tadi saya udah bacakan. Tafadhol Ustaz Najil ya, silahkan dibantah apakah ibarat itu sudah cukup kuat. Ya, ibaratnya memang yang dibacakan bagus gitu. Ya, nggak masalah. Saya nggak mengoreksi masalah nahu. Jadi walaupun ada hilaf di sini ya, termasuk Imam Maliki, Hambali dan juga Hanafi ya. Nah, yang kita prioritaskan dulu, kita langsung ke madhab kita ya, madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i pun walaupun Imam Syafi'i mengatakan itu ketahrim, nah termasuk juga nanti mujtahid setelahnya ya, yaitu termasuk Syekhoni Imam Nawawi dan Imam Romli itu menghukumi makruh. Nah, dengan ini yang cuma saya minta dari tadi, ketika misalnya mencukur yang menghukumi makruh, nah itu apa nanti jadi pertanyaan hukum makruh tersebut sehingga menjadi paten, sedangkan ilat tersebut adalah karena untuk menyalahi terhadap orang kafir sehingga ilat itu tidak ada. Yang kedua, tadi ketika masalah panjang pun itu sangat dianjurkan, ada yang menganjurkan. Nah, terus yang ketiga yang saya mintakan utama ini yaitu batasan itu saja sudah. Batasan yang mana menetapkan bahwasanya janggut itu sekian dari dobitnya. Jadi antara nanti sudah lebih maka nggak masalah gitu saja untuk dicukur. Gitu dari saya. Keputusannya, ringkasannya. Iya. Oh. Iya, jadi tadi kan Anda udah sampaikan ya, Bang Nazil ya. Tadi batasannya itu tadi kan ya, sudah, kalau satu paham. genggaman tangan. Satu genggaman tangan. Selebihnya boleh dipotong gitu loh. Kalau Bang Jo ini kan mana satu genggaman tangan? Gak ada dia tuh. Tumbuh dikit dicukur. Nggak, sekarang itu menyelesaikan itu Bang Jo. Gini, etikot sampean itu apa tentang jenggot? Gini. Biar enak ini. Jangan dijawab dulu Bang Jo. Etikot sampean tentang jenggot itu apa? Okay. Kalau itikat anak itu adalah ayo kita menghidupkan sunnah Nabi karena fadilnya besar di zamannya sekarang ini. Gitu loh Bang. Maksudnya itu kan ada dalilnya. Kita nggak usah nyari-nyari dalil masalah gitu. Boleh mencukurnya dan sebagainya. Gini. Kita lihat zahir hadisnya aja gitu kan. Kita diperintahkan untuk memelihara jenggot, tidak memotongnya melebihi tadi ya satu kepalan tangan, gitu. Ini Bang Jo coba lihat itu, coba antum liatin dari lagi jenggot antum, Bang Jo. Itu belum satu senti udah dicukur Bang Jo antum itu. Ini jangan ke situ dulu. Pasir Kepo. Jangan ke situ dulu. Kalian saya pelihara tuh.
Bang Jo, Ini, sebentar Bang Jo. Ustaz Abata saya bacakan lagi dalam kitab takrir ya. Nah, sebentar. Saya mau takyin dulu. Imam Syafi'i fi Sebentar, Kitabil Ustaz Um. Agus. Ustaz Agus, sebentar. Bagus, nanti dulu bagus. Iktikot Ustadz Pasir itu apa tentang jenggot? Yang jelas dong. Kemauan Ustadz Fakir, keyakinan Ustadz Pasir itu apa dari jenggot? Dijelaskan. Sunnah, Kita menghidupkan sunnah itu Sunnah. aja. Nggak, gini. Maksudnya itu kan Sunnah. ada dalilnya. Ayo kita rame-rame menghidupkan sunnah gitu. Sunnah Jadi, yang dimaksud jangan- itu sunnah jangan yang mana? banyak Sunnah dalam alasan gitu fikih maksud atau sunnah anak. dalam hadis? Sunnah yang seperti apa yang antum maksudkan? Sunnahnya yang dimaksud itu adalah sunnah yang apa? Sunnah di dalam memelihara jenggot, Bang Abata. Tak, hukum Konteks itu kan ada pembicaraan 5 ya. kita ini kan sunnah Makro. memelihara jenggot. Oh, ini sunnah dalam fikih ya. Bukan gini, bukan gitu Bang Abata. Kalau seorang muslim itu kan saya kira itu kan dalam masalah hukum fikih ya. Tapi kalau kita melihat sunnah Nabi itu adalah kita berusaha untuk melaksanakan sunnah itu karena di sana ada fadilah Yang mau atau saya keutamaan. tanyakan Kita itu menghidupkan begini, sunnah Ustaz Nabi Fakir. itu adalah Ustaz ada Fakir. keutamaan gitu loh Bang. Lah terus hukumnya memelihara jenggot ini sunnah, wajib, haram, mubah atau makruh? Kasih tahu. Sunnah Bang, sunnah. Sunnah dalam fikih Sunnah. sunnah ya. Sunnah ya. Ya. Artinya ketika saya tidak memelihara jenggot ini tidak haram ya. Ya antum mencintai Nabi enggak Bang Abata? Gimana sih antum ini masih melihat sunnah? Bukan itu ukurannya. Tidak seperti itu. Kami Iya, saja tidak kalau seperti antum itu. mencintai Nabi, ayolah kita hidupkan sunnah Begini, Nabi. begini. Jangan Oh, berarti Firanda kamu jangan mencintai mencari Nabi. Ustaz Abata. Gini. Firanda kamu mencintai Nabi, Firanda. Nah ini blundernya Salafi itu begini. Ukuran mencintai Nabi itu kok hanya sebatas jenggot. Padahal fardu ain yang Nabi tekankan itu lebih banyak lagi. Tolabul ilmi faridotun, ya. Mencari ilmu itu lebih fardu lagi, bukan sekedar sunnah dalam fikih ya, tapi fardunya ain itu lebih ditekankan lagi. Makanya kita melihat ya, di aswaja itu rata-rata rukun sholat, rukun fardu itu khatam, itu fardu ain. Sekarang yang menjadi rancu di pihak Wahabi, jenggotnya panjang-panjang tapi rukun wudhu 2, ini kan parah. Dia mengejar sunnah tapi meninggalkan yang fardu ain. Ini kan bahlul namanya. Gini Bang. Ini bahlul namanya. Bukan antum Tak, nggak sekarang- bisa gitu. Antum harusnya Kok nggak bisa melihatnya gitu? gini Bang. Fardu ain dengan sunnah. Jadi kita itu melihat mana yang sunnah wajib Nabi didahulukan? itu bukan kita melihat sunnah Nabi itu bukan melihat kepada hukum fikihnya, bukan. Orang muslim itu ketika dia mengaku mencintai Fardu ain itu Nabi. gini. Saya tanya kepada kamu, meninggalkan fardu ain memuja-muja yang sunnah dalam fikih, ini berbicara fikih ya. Meninggalkan yang fardu ain memuja-muja yang sunnah, ini apa hukumnya? Memuja yang sunnah Apa gimana hukumnya? maksudnya antum ini? Kamu tuh begini, kamu Mana menekankan kita kami memuja untuk- sunnah gini. Bang. Gini, Bahasa ukuran anak kan dari kamu- tadi kan Anda bilang dianjurkan. Ayo kita hidupkan sunnah Nabi. Gini, ukuran kamu. Pasir Kepo, orang gantian yang- ngomongnya Pasir Kepo. Gantian, ukuran kalau enggak kamu, mute. ukuran kamu orang yang mencintai Nabi itu harus ada jenggotnya. Sedangkan kita memahami ya, mencintai bukan yang difardukan oleh Nabi. Yang Nabi katakan fardu ain, jalani. Adapun jenggot ini kan sunnah kan. Jangan dihukumi orang yang tidak berjenggot itu tidak mencintai Nabi, tidak mencintai Nabi. Ini kan parah, Pak. Oh, jadi maksud antum udah yang sunnah-sunnah itu kita tinggalkan seluruhnya. Oh, Kita laksanakan tidak yang seperti wajib. itu. Gitu. Artinya malah begini. Mau antum malah gitu. begini. Ciri. Jadi sunnah Nabi ini kita Bukan, buang bukan. semuanya. Kita laksanakan yang wajib-wajib dulu. Gantian Pasir Kepo. Bukan. Oke, Maksud oke, antum oke. Mati orang lain. Oke, dengar baik-baik Hati-hati ya. loh antum Dengar baik. antum berstatement tuh Bang Abata. Oke, dengar baik-baik. Bagi saya ngomong 1 menit saja. Inilah kebebalan Wahabi. Kebebalan Wahabi tidak memahami apa yang saya katakan. Maksud saya itu begini. Antum kejar fardu ain. Dan ciri-ciri sunnah dalam fikih itu kan begini ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak mengapa. Ya, makanya ada yang menjalani, ada yang meninggalkan, itu sudah sunnah. Ciri-ciri sunnah itu seperti itu dalam fikih kan, dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak mengapa. Nah,
ciri-ciri bahwa hukum memelihara jenggot itu sunnah. Ada Bang Jo berjenggot, ada saya tidak berjenggot, karena di situ hukumnya sunnah. Kan begitu ya. Jadi jangan antum pernah katakan bahwa kami tidak mencintai Nabi. Ini parah, Pak. Parah, Pak. Kalau antum benar-benar mencintai Nabi, fardu ain kerjakan dulu. Saya tidak mengatakan bahwa jenggot harus dipotong, tidak. Nah, monggo Suruhan camp itu. Suruhan camp jangan sok sunnah. Oke, saya anak tanggapi ya, anak tanggapi. Oke. Ini anak bacakan aja satu hadis ya, Umatnya satu untuk hadis. gundul. Jangan sok Oke, sunnah. Anda bacakan. Sebentar boleh nih. Jenggot Iya, cuma Anak bacakan Pak, satu jangan ke hadis hadis, dari Pak. Jangan ke hadis. Ini sudah clear ini. Sampean mengatakan bahwa itu sunnah dalam fikih, kan? Iya. Sedangkan Farid- Udah, bagian antum. Nggak sekarang usah, bagian nggak usah anak ke dulu. hadis, nggak usah Bagian ke anak hadis. dulu. Jangan buang-buang hadis, jangan buang Iya, hadis iya. dengan harga yang murah. Kenapa antum takut mendengar hadis, Bang? Gimana sih? Oh, lah ini Baca kan itu ini hadis, kan baca. tuduhan jahat Wahabi ini. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kalau ayo gini, Pak. Kalau Oke, Anda bacakan Wahabi itu hadisnya. merasa paling berhadis, Sebentar, paling ber Bang Abata Al-Quran gantian ya. loh. Gantian. Ya iya, tapi kan sampai jangan dulu, tuduh jahat seperti itu, Pak. Udah, gantian. Mute dulu, Ustaz Bang. Bata, biarin Ustaz Bata. Oke, Iya, monggo, mute monggo. dulu. Ya, oke. Nah, dari Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, mereka sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Jawab beliau, barang siapa yang mentaati aku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakai aku maka sungguh ia telah enggan. Sekarang saya tanya Bang Abata, memelihara jenggot itu perintah Nabi bukan? Oke, izin Ustaz, 1 menit ya, boleh Ustaz? Monggo, monggo. Tugas. Jadi gini, Ustaz Pasirpur, itu persatuan umat itu sunnahnya Rasulullah atau gimana itu kok? Umat agama Wahabi itu kok demen banget itu mentakzir gitu kan, mengkabirkan. Itu gimana itu sunnah lebih utama mana dengan jenggot dengan ini apa? bisa dibaca, suruh nampilin. Jangan cuma bernarasinya saja dengan terjemahnya, suruh nampilin. Biar tidak ada Mungkin dusta di Ustaz antara namaku kita. mau Monggo berbicara, silakan. ditampilkan. Ustaz namaku Tafadol. Saya Silakan. mau ngobrol sama Ustadz Abata, tapi mohon didengarkan oleh Ustadz Pasir Kepuh. Begini, Iya, Tafadol. saya ya. tuh bingung tentang hadis itu. Di sisi lain, jenggot itu disunnahkan. Dan di sini tuh perlu pembahasan ketika jenggot itu tidak boleh melebihi genggaman tangan. Tidak melebihi genggaman tangan ini dalam arti pendek atau panjang. Yang kedua, ada hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yahudi itu berjenggot loh, miara jenggot. Ini hadis dua ini tuh mana yang benar nih? Di sisi lain Nabi itu melarang menyerupai Yahudi, langsung saja Yahudi. Tapi di sisi lain memerintahkan memiara jenggot. Gimana ini? Coba. Coba ini saya pun bingung ini dalam mengambil hukum. Gimana itu, Ustaz? Nah, Ustadz Pasir Kepuh Penjelasan gimana gimana? ini, Ustadz? Gimana masalah hadis yang tadi? Nah, hadis yang memerintahkan memiara jenggot. Sedangkan orang Yahudi itu memiara jenggot. Bang nama Hadis kalau kita lain. lihat konteks hadis ini itu kan, ini kan kapan dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bisa kita pahami kebalikan daripada hal tersebut pada hari itu di masa Nabi yang memang maklum diketahui bahwa orang-orang ahlul kitab itu kan mereka mencukur jenggot dan memanjangkan kumis ya sampai sepanjang-panjangnya hari itu. Dan kita lihat hari ini juga ternyata memang seperti itu. Ada di antara mereka yang seperti itu, dan ada juga yang memang mereka memelihara jenggot gitu. Sebagaimana yang ditampilkan di video, di foto nih, ya, seperti itu, Bang. Lantas dengan hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum gimana? Hari ini dan hari itu apakah terlibat juga, Bang?
Kalau kita lihat di antara perintah Nabi memanjangkan jenggot nih, ya kan? Nah, itu kita laksanakan. Adapun hari ini kalau orang Yahudi mereka memanjangkan jenggot, berarti kita tetap melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti Yahudi yang sebagaimana di foto itu. Antum jangan salah paham. Kalau kita mengikuti hadis bahwa minhum gimana, Bang? Gimana? Apanya? Kalau kita mengikuti hadis man tasabbah biqaumin fahuwa minhum gimana, Bang? Man tasabbah biqaumin fahuwa minhum itu adalah ketika tidak ada perintah Nabi di sana. Kalau ada perintah Nabi, ada dalilnya, kita ikuti. Jadi yang kita ikuti udah ya, Bang, itu ya. bukan Saya kunci ya. Saya kunci di sini. Iya, kita mengikuti perintah Nabi, bukan mengikuti tasabuh dengan saya orang kunci Yahudi, di sini ya, bukan, Bang, ya. Bang. Antum jangan salah. Saya kunci di sini. Saya kunci di sini. Koedahnya tolong bacakan, Bang. Apakah ini pendapat sendiri atau pendapat ulama? Abang bernarasi seperti ini. Pendapat Anda sendiri, Bang. Oh, malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul. Maksudnya Itulah Bang gimana, Wahabi. tidak Bang. nyambung. Itulah Bang Wahabi. Sekarang gini, Pendapat sendiri ya. maksudnya begini, Perintah Bang. memelihara Ya. jenggot itu ada perintahnya dari Nabi. Nah, sedangkan kalau hari ini antum jangan Yahudi, salah, jangan ketika kita memanjangkan jenggot antum bilang kita mengikuti Yahudi. Nanti dulu. Ngaco antum Yahudi, ini. Yahudi dulu apa Islam dulu Sekarang memanjangkan gini. jenggot, Bang? Yahudi dulu Gini, apa Islam ya. dulu? Jadi di Yahudi antara dulu apa Islam ketaatan dulu memanjangkan gini, di antara memanjangkan ketaatan kita jenggot? tadi ya kepada Nabi itu diantaranya dengan melaksanakan sunnah Nabi. Yang tidak mengikutinya aba. Aba sombong dia berarti tidak mau mengikuti sunnah Nabi itu. Sombong orangnya. Pasir Kepu, saya tanya, orang Yahudi dulu apa orang Islam dulu yang memanjangkan jenggot? Ayo jawab. Krik, krik, krik. Kalau dalam konteks hadis ini, ya, dalam konteks hadis ini, Nabi mengatakan bahwa kita harus mencukur kumis dan memanjangkan atau memelihara jenggot, gitu, untuk menyelesaikan orang-orang kafir, Mana datang? ahlul kitab, gitu. Jadi kalau Sedangkan orang kafir- antum mau bilang kalau Nabi ini nggak ngerti tentang keadaan hari itu. Ya, Antum mau bilang gitu, Makanya, kalau saya Nabi itu nggak tahu bingung, gitu, kalau Bang. orang Yahudi dari dulu memelihara jenggot. Makanya dari Antum itu tahu dari saya mana itu kalau orang bingung, Yahudi Bang. dari dulu memelihara jenggot? Coba, antum ada Makanya datanya saya nggak? Orang Yahudi dari bingung. dulu memelihara jenggot, ada nggak datanya? Diam dulu, Bang. Enggak, Makanya saya jangan. bingung. Di Antum harus sisi datangkan lain, datanya kalau orang Yahudi itu Nabi- dari dulu memelihara jenggot. Ya udah, Ada nggak dengerin dulu datanya? ya. Nah nih, host kalau bisa di-mute dulu biar jelas lah, biar dewasa. Di sisi lain, Nabi memerintahkan Oh, Pasir miara Kebo, jenggot, jangan dulu, walaupun Pasir itu Kebo. perintahnya perintah sunnah. Di sisi lain, Nabi menjelaskan mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini mana yang benar? Kalau kita miara jenggot, nanti sama loh dengan Yahudi. Tapi di sisi lain, Nabi memerintahkan miara jenggot. Ini gimana ini, Bang Pasir Kebo? Sedangkan Yahudi dan Islam itu Yahudi dulu miara jenggotnya loh, Bang. Oke, gini, antum ini gimana ya? Dari tadi anda jelasin, antum nggak paham. Kita memelihara jenggot itu bukan bertasabuh kepada Yahudi, bukan. Kita mengikuti perintah Nabi. Antum ini Berarti gimana sih? begini ya, Bang ya. Masa jelasnya Berarti antum begini nggak ya, Bang. paham. Kalau kita itu kayak Bang memakai Isadul. Jenggotnya bagus tuh. kalau kita menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Hindu, tapi niatnya tidak menyerupai, boleh ya, Bang ya? Itu ada perintah Bagaimana Nabi. Antum dengan ini hadis gimana sih? innamal a'malu biniat, Bang? Itu ya, Bang. Ada ya? Itulah. perintah Nabi, abangku. Antum ini Mantasabah gimana? juga itu. Mantasabah juga perintah Nabi loh, Ada- Bang. Abang Iya, nggak yang tahu kita toh itu ikuti ini perintah bukan Nabi. kita. Antum mengerti tasabuh nggak? Mengerti Ya tasabuh ngerti nggak? lah, kayaknya ngerti saya deh Ya sama udah, abang dong. kalau gini ya, kalau tasabuh itu begini, adalah kita Bang. ngikutin orang kafir. Kayaknya kalau masalah memelihara tasabuh- jenggot ini bukan kita mengikuti orang Yahudi, Bang. bukan, karena di sana Bang, ada perintah Kepo. Nabi. Bang Pasir Kepu, aku dukung abang bang. Berarti itu bid'ah kan bang Gantian, Pasir gantian, Kepu? gantian. Ya kan bang? Bid'ah tuh bang.
Biar Aku kita- dukung Bang Pasir Kepuh. Gimana Bang? Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Gimana? Itu yang Coba jelas sampean itu. lanjutkan dulu. Bagi orang yang tidak mau mengikuti perintah Nabi, maka dia tuh aba. Coba. Nah, Jangan Bang antum Basir bilang, Kepuh. itu karena sunnah. sebentar. Antum ini gimana? Kok nggak mau ngikutin Sebentar, Nabi itu sebentar. karena Iya, hanya iya, alasan iya, sunnah. gini. Antum Sebentar. apa itu? Sebentar. Apa nama? Yang ada dalilnya antum tidak mengikuti, Satu yang tidak menit, ada satu menit, dalilnya satu antum menit. ikuti. Nabi Gimana memang ini? Kacau ini. Sebentar, host. Sebentar. Saya mau ngetes Ustadz Fakir ini mengikuti perintah Nabi atau tidak. Ustadz Pasir sudah khatam fardu ain dalam agama ini atau belum? Fardu ain itu kita paham kalau kita tinggalkan dia dosa ya. Kalau fardu ain itu kan menuntut ilmu kan, ya alhamdulillah Iya, yang anak fardu- sudah oke. menuntut ilmu. Rukun Ya, sudah bang, gitu. rukun sholat berapa coba? Rukun sholat, Rukun sholat berapa? Nah, rukun sholat ada berapa? Anak nggak ingat ada berapa bang? ya. Fardu ain kok nggak ingat itu gimana itu? Sampean mengejar-ngejar dari tadi Apa dakwah tentang hubungannya? sunnahnya jenggot. Fardu Masalahnya ain rukun sampai- sholat itu anak Bang, juga begini, Bang. melaksanakannya Fardu walaupun anak ain. nggak ingat. Gini, masalahnya gini, ya, Bang, antum itu syarat untuk lihat. melakukan yang fardu ain, syarat untuk sholat itu kan begini ya. Sampean harus tahu yang fardu dan sunnahnya. Enggak gini. Ini kita belajar fardu ain, jangan sunnah dulu. Fardu ain dulu penting. Iya, Fardu masalah ain tuh, sunnah Bang. rukun Belajar Itu fardu salah, itu yang dalam fardu ain dulu. sholat. Nah, ketika Sedikit, sahabat Ustaz. tidak tahu fardu ain Tadi- dan sholat itu gimana? Anak itu juga melaksanakan Ini rukunnya saya bicara karena dulu, anak Pak. juga belajar rukun-rukun Coba itu. bagi tahu Tapi saya, anak yang tidak fardu ingat dalam rukun sholat itu sholat itu apa? apa saja. Kita persilahkan sama Ustadz Gitu. Agus Garut. Ya. Kita persilahkan dengan Nah, Ustadz Agus Maksud Garut. anak itu gini, Nah. dalil yang jelas itu adalah ada sunnahnya. Kenapa Begini, antum Bang. tidak Gini, mengikuti Bang. dengan Ya. alasan itu Termasuk hanya dari sunnah? sholat. Mau nyela sedikit Antum ini ya. ngikutin Nabi apa enggak Mau gitu loh? nyela sedikit sebentar saja. Gimana sampai ini kok bisa fardu ain saja, rukun sholat tidak bisa kok sampai dakwah. Sempurnanya di mana dakwah Parah sampean? Gini Sedang Ustaz. fardu ain sendiri saja sampai tidak memenuhi. Parah ini. Ustaz Ahmad, gini. Monggo menurut dikasih ceramah dulu. Sebentar, Ustadz Pak Irsadul Libat. Saya minta Oke, antum kalau ceramah gitu 1 menit anak dulu tanya ke tentang Abata. beliau yang tidak tahu rukun sholat. Enggak. Saya gini. kasihkan Ini dulu. mau tes-tesan. Ya, coba. tes-tesan Sampean ceramah ilmu. dulu Ustaz. Bang Xcode silakan Bang Xcode silakan. Ya, ini sulitnya karena bagi saya mau bilang firqah nggak cocok juga buat Wahabi. Saya bilangnya agama Wahabi itu cuman cingkrang doang gitu sama jenggot gitu. Itu doang gitu. Yang lain nggak ngerti gitu kan. Yang lain bayangkan rukun nggak tahu dia, rukun sholat tuh nggak tahu gitu kan, di mana gitu kan. Bid'ah sementara gini kualitasnya, padahal Pasir Kepuh ini saya anggap lebih hebat daripada Om Khalid Basalamah gitu kan. Saya anggap lebih hebat beliau gitu. Ternyata segini kualitas Pasir Kepuh gitu kan. Sampai rukun nggak paham gitu kan. Gini Ustaz. Lanjut. Gini Ustaz Exode, kita ini jangan framing buat Ustaz Pasir Kepuh. Beliau itu lebih wajib sunnah daripada fardu ain. Beliau itu mendahulukan Oke, sunnah gini. dari- Ini udah mainnya framing ini, mainnya framing ya. Gitu. Mainnya udah framing ini. Kalau antum framing anak juga bisa framing antum, gitu ya. udah, tinggal Makanya anak framing. bilang tadi, antum yang menolak melaksanakan sunnah Nabi itu apa? Ini sedikit saya berbicara, Ustaz Abata. Ayo. Kita persilahkan Antum sombong dengan berarti. Ustadz Agus Garut. Bang Pasir Begini Kepuh, tadi itu sampai tadi itu silakan. dikatakan kaul mutama dia tidak tahu masalah tentang janggut itu, masalah tentang mencukur rambut itu. Kaul mutama itu ya habiskan gitu, nggak apa-apa gitu, nggak pakai janggut itu kaul mutama dia nggak ngerti gitu, kaul mutama aja. Ini saya mau ngobrol sama Ustadz Gun Anda nih. Ustadz Gun Anda nih, ya. Itu hadis mantasabah bikomin fahuwa minhum itu juga kan Ustadz namaku. lazimnya itu perintah. Itu perintah. Jangan jangan menyerupai. Ustadz namaku. Gini, yang sekarang ini kita perlu perbetulkan keadaan. Beliau ini mendakwakan yang sunnah dalam fikih, tapi beliau tidak pernah mendakwakan fardu ain.
Bahkan Ya, kalau beliau itu sendiri- ini Kalau itu sebenarnya sudah maklum kita ini sudah tahu semua loh. Nah, Sudah maklum sebenarnya. Jangan framing lah ya. Nggak, Nah, kalau dulu saya saya tidak kasih tahu tahu Antum dulu. jangan framing. Kita nggak framing. Ini kan Anak ini mengeri. belajar ya. Nih, jujur Jadi gini. jujur ya. Anak jujur Ini ya. penjelasan, Antum jangan jangan framing bilang lah kita ya. framing. Anak jujur, bentar. anak itu belajar matan Abu Suja, ya. Al-Hadromi. Terus? Anak belajar. Ya, Tapi terus? karena Nah, ketika Al-Hadromi antum ya. menyebut rukun sholat itu ada berapa, anak nggak ingat, anak bilang anak nggak ingat, anak nggak hafal gitu loh. Jadi bukan berarti bukan. Tahan dulu. Antum ini kebiasaan suka memframing orang. Tolong Ya, anak diberi matan Abu waktu. Suja. Abu Suja. Diberi Ya, waktu. Abu Matan Suja itu, Al-Hadromi. Maka Abu gini. Suja itulah, Bang. Kalau anak jujur katakan, anak nggak ingat rukun sholat, itu apa salah? Salah. Apa Saya salah jawab itu? ya. Saya jawab ya. Di matan Abu Suja Apa salah? itu kan Salah. sebentar salah. Aduh. Saya katakan salah. Kacau antum ini. Gini. Ini tanda-tanda ilmu yang tidak berkah. Ini tanda-tanda ilmu yang tidak berkah. Karena di sarahnya Abu Suja itu kan ada begini ya. Mantaroka arba Kalau ilmu yang berkah itu bang, sunnah Nabi itu kita laksanakan. Jangan nganggap itu. Gini. Pesan daripada Sarah Safina itu kan ada begini ya. Mantaroka arba kalimatin kamula imanuhu. Kaifa ena mata wakam. Wah, ini tidak pernah dilakukan oleh mereka sehingga dia menyalahi penulis matan Abu Sujanya. Sehingga dia ilmu itu tidak melekat. Di situ dia mengatakan belajar matan Abu Suja tapi fardu sholat tidak tahu. Aduh. Ini kan parah ini. Padahal antum termasuk ini. dari gini. Orang itu kan termasuk menuntut dari ilmu syaratnya itu kan sholat. tidak harus ngapal gitu loh. Ya itu Ya, nanti Kaidah dulu. apa yang antum pakai ini? Kaidah apa yang antum pakai ini? Bukan Ini ngeri tidak ini. harus menghafal gitu kan. Sebentar. Tidak harus Dalam kitab Ta'alim wal Muta'allim di situ dikatakan Ngeri, yakin ngeri. Ya betul. Saya sependapat dengan Bang Pasir Kepo. Tidak harus hafal ya Bang Pasir Kepo. dalam Ya kan? Iya, anak kan Ngeri. tadi anak bilang ya, anak pernah belajar tentang matan Abu Suja, bukan menghafal gitu loh. Jadi belajar itu juga menuntut ilmu apa enggak, Bang Abata? Menuntut ilmu. Begini. Kewajiban anak dalam menuntut fardu ain itu, menunaikan fardu ain sudah terlaksana belum? Ini gini. Ya, Karena yang jangan kita bahas antum ini jangan kan gitu sholat. loh. Kelompok antum ini memframing anak seperti itu. Aduh, Ya, gimana begini, ini? Bapak. Sunnah Begini, yang Bapak. jelas-jelas Bang, itu, Bang. yang Bang. jelas-jelas, antum hanya menganggap remeh. Itu sunnah. Antum ini Iya, gimana sih? Saya jawab. Gini. Lebih parah lagi antum yang fardu ain antum anggap remeh, tidak dihafalkan. Bang Lebih Pasir parah Kepo. lagi nih, Pak. Bang Pasir Kepo. Saya tanya lu Bang, Abang hafal Al-Qur'an, Bang? Lebih parah lagi ya, lebih parah Oke, lagi orang Anda yang nggak tidak hafal semua. fardu ain tapi Ada hafal hanya sunnah. beberapa juz nggak saja, hafal Bang. Al-Qur'an. Oke. Ya. Bang Ngeri Pasir ini, Kepo. ngeri Pasir Kalau Kepo ini. Abang baca matan Abu Suja itu berapa tahun umurnya ketika hidup, Bang? Wafatnya di umur berapa tahun? Nggak tahu, Bang, nggak tahu. Ya, ini Oh ya, ingat, saya kasih ingat. tahu Bang. Al-Rumi. Abu Suja itu Ya. wafat pada tahun 160 Iya, itu tahun. nggak penting itu, Bang, nggak penting. Oh, nggak Iya, penting. Tapi Ya begini, udah, Bang. Bang Pasir Iya, Kepo, yang saya penting mau itu ngobrol. fardu sholat itu penting sekali. Saya mau katanya. ngobrol sama Ustadz Kunanta ini. Ustadz Kunanta, ayo siap hadir. siap Nah, Ustaz. kan ada hadis tuh mantas sabah bikomin fawa minhum. Ini hadis loh, sunnah loh. Kata golongan sebelah sunnah harus diikuti. Masya Allah. Orang Yahudi Bukan manjangkan sunnah, itu jenggot. larangan, Bang namaku. Diam dulu, diam. Saya sedang ngobrol sama Ustadz Kunanta. Nah, kemudian mantas sabah sunnah. Nah, di sini ada menyerupai orang Yahudi jenggot. Kata Bang Pasir Kepo, itu tidak ada niat untuk tasabuh kepada Yahudi, tapi faktanya tasabuh. Gimana tuh Bang? Lah berarti Ustadz, gimana? tindakannya itu Faktanya loh, hukum kan sesuai fakta ya, bukan sesuai halusinasi angan-angan. Gimana tuh Bang? tidak ada niat tapi serupa ya kan? Serupa, gimana tuh? Enak dong kalau gitu, tidak ada niat mabok tapi mabok, tidak ada niat zina berarti tapi zina. kita- Enak gitu. Kita ini boleh memakai
Saya minta Ustadz Pak Irsadul Ibad untuk Jangan rukun ya. sholatnya aja ndak hafal, rukun wudunya juga lupa juga itu. Coba ditanyakan Ustadz, dulu. boleh nih. Gini. Kita beri laluan untuk Ustadz Irsadul Ibad untuk memberi keputusan ya. Orang itu mengagung-agungkan sunnah tapi dia lupa yang fardu. Monggo satu patah dua patah kata ini. Ini parah ini. Sebenarnya di Al-Quran udah jelas, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan tuh, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, katanya. Siapa tuh? Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika itu kan udah dijelas, ditanya, ada jelas itu, wahai kalau kamu tidak mendapatkan hukum di Al-Quran ataupun di hadis, maka kamu cari di mana? Nah, dijawab sahabat tadi, aku cari di ijma. Kalau nggak dapat di ijma, di mana? Di kias. Contoh sekarang ini, di zaman sekarang ini, narkoba itu hukumnya gimana gitu? Narkoba itu hukumnya haram. Nggak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis, nggak akan dapat. Udah lari, udahlah. Kalau udah lari, lanjutkanlah Bang Abata. Assalamualaikum ikhwan sunnah. Ya jadi begini, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memaki-maki orang Aswaja, katanya tidak mencintai Nabi karena tidak berjenggot. Alah, namun fardu ain dia tidak hafal, Bib. Lah ini kan parah, Bib. Fardu ain tidak hafal, tapi dihafalkan sunnah. Dan dia menuduh bahwa orang Aswaja tidak mencintai Nabi. Ini gimana nasihat antum, Bib? Gimana kayak Abata? Gimana pertanyaannya? Ya begini, beliau kan mengejek-ngejek kita tidak mencintai Nabi karena kita tidak berjenggot. Terus saya tanya kepada beliau itu tidak hafal dan tidak paham dengan fardu ain. Lah ini apa ini kata-kata yang bagus untuk dia ini apa? Gitu, monggo Bib. Apa yang bagus untuk orang itu? Nah, Paul. Ini Ustaz Abata ini, Ustaz Abata. Saya Sahabat berbicara. apa? Beb, yang agak balagoh lah sedikit, Beb. Begini, jadi dia memahami sunnah itu secara konteks untuk menyerang orang lain. Jadi orang lain tidak sepaham dengannya, dikatakan bukan pengikut sunnah. Itu pemahamannya salah dari Kang Agus, sunnah serasa wajib, Kang Agus. Sunnah Iya, serasa sunnah wajib. serasa wajib. Gitu. Saya dikatakan tadi bagaimana status usul fikihnya kaidah sunnah itu. Makanya Ya, pertanyaannya tadi di hadis tadi kan ilatnya untuk menyalahi dari Ya, kaum menyalahi. musyrik kan ilatnya. Nah, ketika ilat tersebut sudah terjadi di zaman sekarang kan banyak orang Yahudi itu jenggotnya panjang-panjang, jenggot Iya, semua kan. betul. Nah, makanya di sana Imam Romli sendiri bahkan itu tidak masalah mencukurnya. Karena tadi apa? Karena dulu itu di antara kedua pihak dari kalangan musyrik dan juga dari kalangan muslim itu tidak ada membedakan ini orang musyrik dan bukan. Cuma dilihat dari penampilan fisik. Sehingga Rasulullah menganjurkan gitu untuk memanjangkan janggut dan juga mencukur kumis tadi. Jadi bukan berarti ketika hal itu menjadi yang saya heran itu apa ya? Ya tidak mau mensyiarkan sunnah, namun sangat halnya menyelisih mengatakan itu sangat-sangat wajib, bahkan tidak mengetahui batasan Ya, itu betul. sendiri. Kayaknya menyerang Makanya kalau ketika tidak sunnah yang orang awam tidak sampai mendukung Nabi. orang awam yang Nanti meyakini udah itu dibacakan, sunnah Ustaz seakan Haji, itu saya wajib, udah maka itu hukumnya bacakan haram. itu, Gini kalau iya. Muhammad itu Pak Imam Nawawi dan Imam Arafi'i gitu. Imam Arafi'i. Itu kalau Orang awam yang meyakini perkara sunnah itu wajib, maka haram. Izin bicara. Tadi yang aneh tangkap katanya kalau nggak berjenggot nggak sunnah gitu. Apa itu salam? Izin bicara. Kalau nggak berjenggot Langsung nggak katanya nanggung-nanggung, Bib.
langsung Kalau gak nggak- nanggung-nanggung. Sebentar, Ane mau bicara. Aba sebentar. katanya. Fakot Sebentar, aba sebentar. langsung. Ane mau bicara. Katanya kalau nggak berjenggot nggak ngikutin sunnah. Lah kalau nggak numbuh jenggot gimana? Satu poin. Yang kedua, justru kalau mau lihat dari penampilan, Nabi pernah marah ketika melihat orang ada bekas sujud hitam di antara kedua matanya, di dahinya hitam. Nabi marah. Ini riwayat Anas bin Malik. Kalau mau lihat riwayatnya, ini Ane tampilin. Tadi kan Pasir Kepu bilang, kalau kamu membantah, mana coba dalilnya? Ada gak Nabi dahinya nggak hitam? Ini Nabi marah kok ngeliat orang dahinya hitam. Ini riwayatnya. Tuh. An Anas bin radhiyallahu bin Malik, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inilah abghadu, sesungguhnya aku pasti marah atau sangat